Guys, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bacaan ini bersifat general reading ya teman-teman, fun reading, dan juga bisa resonate, bisa juga setengahnya doang atau enggak sama sekali. Ini vice versa ya, kebolak-balik energinya antara kamu dengan dia. Kita lihat seperti apa perasaan orang yang saat ini sedang tidak komunikasi dengan kamu. Oh, iya, lagi capek banget dia. Dia lagi menunggu pesan, menunggu komunikasi. Intinya dia lagi nunggu kabar kamu nih, gimana sih? Kamu kok ditunggu-tunggu nggak ya menghubungi dia? Dia kayak resah, gelisah teman-teman. Dikit-dikit lihat mungkin ponselnya, dikit-dikit dia cek gitu ya, kalimat-kalimat terakhir yang kamu kirimkan ke dia, atau dia mengingat-ingat sesuatu yang pernah kamu obrolkan dengan dia. Nih dia hari ini lagi kangen sih kalau terlihat di Four of Swords ya, lemes badannya guys. Dia kayak nungguin kamu, kayak duh kok kamu nggak perhatian ya sama dia. Dia bener-bener lagi ngarepin ada sesuatu hal yang baik terjadi ya, dan itu datangnya dari kamu. Dan bener-bener kayak eh, jiwa raganya tuh kayak butuh support dari kamu. Cuman kayak kenapa sih nggak duluan aja gitu ngehubungin kamu. Ini aku rasa di Four of Swords sebelumnya mungkin ada pernah punya konflik komunikasi sama kamu yang nyebabin dia lambat ya untuk melakukan komunikasi ke kamu, atau dia ada perasaan malu atau takut ngehubungin kamunya gitu. Tapi dia lagi nungguin kabar dari kamu sekarang. Ya, seseorang yang saat ini sedang berjauhan dengan kamu. Tuh ya, sesekali atau memang sering banget nih dia buka-buka lagi kenangan-kenangan yang udah mungkin ya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu ada sempet mungkin kamu mengirimkan sesuatu, dan ini sama dia tuh diliatin lagi, dicek lagi. Dan dia di sini kayak rajin loh teman-teman buat berdoa. Kayak mungkin belakangan ini tuh dia sering ini ya, sering malas beribadah gitu. Dan sekarang-sekarang tuh kayak mulai berubah gitu, mulai memperhatikan ibadahnya, mulai fokus lah, pingin ada perubahan pada diri dia. Dan dia juga kayak gelisah banget hatinya, kepikirannya ke kamu terus. Ini dia juga banyak mendoakan kamu, dan ini juga membuat dirinya agak sedikit lebih tenang. Di Queen of Cups di sini aku rasa dia kayak banyak menangis ya. Kalau dia perempuan mungkin udah banyak menangis, tapi kalau ini laki-laki kayak sedih banget tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, cuman bisa mendoakan kamu dari kejauhan dengan apa ya, ibadahnya. Dan dia berharap kamu dalam keadaan baik, sehat gitu, dan juga selalu ingat sama dia. Di sini dia kayak nggak ngerasa ini ya, nggak ngerasa takut kehilangan kamu, tapi dia kayak percaya bahwa dia itu apa ya, selalu selalu merasa banyak kemudahan yang dia dapat itu mungkin juga atas doa ya, atas kebaikan yang kamu lakukan ke dia. Jadi dia ngerasain hal yang sama. Seperti inilah dia membalasnya. Dia sering mengingatmu dalam ibadahnya ya. Apa-apa ingetin kamu, nyebut nama kamu. Jadi dia tidak pernah kayak nyanyain kesempatan sakral atau jam-jam khusus untuk beribadah, karena dia di sana memanjatkan sebuah keinginan ya, sebuah harapan, dimana di sana ada namamu yang selalu dipanjatkan ya. Aku lihat sih dia memang kayak ini teman-teman takut ya buat ngehubungin kamu, tapi sebetulnya dia kangen di situ ya, kangen banget. Rasanya kesepian, terus rasanya kayak ya bermacam-macam lah, campur aduk ya. Tapi yang bisa dia lakukan saat ini cuma diem aja karena dia takut mengganggu kamu. Oke, seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu. Ada Queen of Swords, teman-teman. Nah, di sini ada Queen, di sini ada Queen lagi. Ya. Karena dia banyak sedih ya kan, banyak merenung, terus banyak melamun.
dan dia tumpahin kebiasaan melamunnya ini, merenungnya ini ke dalam sebuah doa gitu ya, untuk menenangkan pikiran dia. Di sini dia mendapatkan sebuah kekuatan, mendapatkan sebuah petunjuk dari doa-doa yang sudah dia panjatkan ya. Jadi dia ngerasa, dia tahu kamu juga merindukan dia, dia tahu kamu juga mengkhawatirkan dia, tapi memang keadaan kalian yang tidak bisa apa ya, tidak bisa mudah bertemu gitu ya, terus tidak bisa mudah berkomunikasi, tetapi dia kayak memberikan statement atau berjanji gitu ya di dalam pikirannya tentang apa yang akan dia lakukan kelak. Dia nggak akan pernah kayak meninggalkan kamu atau bahkan untuk menyakiti kamu. Kalau dia pernah nyakitin kamu, dia nggak berjanji untuk tidak akan pernah menyakiti kamu lagi gitu ya. Kalau misalkan dia belum pernah melakukan hal-hal yang menyinggung dan membuat kamu terluka, ya di sini dia kayak janji gitu, dia akan ngelindungin kamu meskipun saat ini dia sedang tidak berada di samping kamu, di dekat kamu. Yang pasti di Queen of Swords di sini dia punya kesetiaan yang cukup tinggi ya, dan dia bukan tipe orang yang ingkar janji, dan dia juga orang yang selalu ya hati-hatilah, intinya seperti itu ke kamu, karena dia selalu memantau kamu dari kejauhan dan dia akan selalu tahu gerak-gerik kamu yang mungkin kamu rahasiain gitu. Dia akan selalu tahu, dia punya banyak teman loh, punya banyak yang informan lah yang bisa ngasih kabar tentang kamu, yang lagi dia rasakan saat ini dalam perasaannya seseorang yang kamu sayang, yang sedang jauh. Ada perasaan kayak kenapa ya, dia ngerasa kayak tambah lama kok tambah jauh hubungan kamu dengan dia. Dia juga di sini introspeksi diri. Di kartu ini menggambarkan bahwa dia ingin melakukan sebuah perubahan diri yang mungkin ini akan membantu dia dan hubungan kalian menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia mau bersabar gitu ya. Kalau misalkan kamu mungkin terlalu manja atau kamu terlalu galak, dia pingin lebih kayak mendengarkan apa sih yang jadi perintahmu gitu. Dan dia juga di sini ngerasa sulit ya untuk berjauhan dengan kamu, karena selama ini dia sudah banyak fighting ya, sudah banyak berubah gitu. Itu juga atas ide, atas saran yang kamu berikan, dan mungkin juga ada doa yang kamu beri, yang kamu panjatin ya, sehingga dia ini selalu terhindar dari segala macam masalah atau musibah ya. Aku juga melihat di kartu ini ada sebuah keinginan yang beberapa belakangan ini dia rasakan atau dia hayalin di dalam batinnya. Dia ingin seperti segera bertemu dengan kamu, dan dia merasakan ingin memiliki ya intinya dia pingin punya keluarga, dia pingin punya keturunan ya dari hubungan kalian. Atau di sini memang dia dalam waktu dekat ini pingin banget membicarakan tentang sebuah hubungan yang lebih serius gitu. Dan yang mungkin teman-teman selama ini nggak pernah denger dia ngomong serius terus terang ya, mungkin karena dia terlalu fokus pada dirinya. Tapi belakangan ini memang sudah banyak perubahan, dan ini juga dia sering nunggu-nunggu kabar dari kamu. Sebetulnya dia pengen terus terang dan pengen cerita tentang keinginannya dia gitu ya. Dia ingin terus terang pengen melanjutkan hubungan ini ke arah yang lebih serius, tapi pengennya dalam waktu dekat ini gitu loh, ada sebuah pertemuan, atau ada dia menjumpai kamu, menjumpai keluarganya, atau dia menjumpai keluargamu gitu ya. Dia pengen dalam waktu dekat itu, ini perasaan di dalam jiwanya dia ya, dia pengen ada pertemuan ya untuk menyatukan hubungan kalian gitu. Dia pengen berubah lah intinya, jadi pengen seriusan di hubungan ini supaya banyak apa ya, kayak kesuksesan, kerejekiannya itu juga ikut berubah, karena dia juga berimbas gitu ya. Mungkin dia
kayak main-main di dalam hubungan ini. Itu membuat dia mungkin juga kesulitan di dalam beberapa hal, entah mungkin karena dia banyak permasalahan tapi dia nggak bicarain gitu ya. Jadi dia kayak lelah secara batin, ngerasa lelah aja di dalam hubungan asmara ini karena dia kayak kurang diperhatiin sama kamu gitu. Orang ini tipe orang yang seneng dapat perhatian teman-teman, tapi dalam bentuk ini ya, apa sih, pelayanan gitu ya, tapi bukan yang dikit-dikit mungkin komunikasi, dikit-dikit menghubungi, enggak, tapi kayak betul-betul kayak bentuk acts of service kamu deh gitu. Dia senang banget seperti itu. Dia mungkin kalau kamu berbohong sekalipun, kayak love bombing ke dia parah gitu, dia nggak mengkhawatirkan hal apapun gitu, karena dia seneng gitu. Walaupun kamu merasa buat bercandaan gitu supaya nggak garing gitu ya di dalam hubungan, dia nggak masalahin kok, tapi dia seneng dengan kamu memperlakukan dia seperti itu. Oke? Nah, di sini ada the tower. Kalian habis ribut ya? Ada sebuah keributankah yang terjadi di antara kalian yang menyebabkan kalian saat ini tidak saling bicara? Makanya dia di sini ada ingin perubahan atau ada ingin pergerakan dan ingin melakukan sebuah komunikasi yang lebih serius ya, untuk meminang kamu atau apa gitu. Ada pernikahan lah intinya ya, untuk menenangkan perasaan dia. Aku lihat di sini dia kayak hatinya tuh panas teman-teman ya. Ada rasa cemburu, kegelisahan, takut, banyak hal yang sedang dia hadapi, tapi ini berkaitan dengan kalian berjauhan. Dia khawatir ada sesuatu yang sedang menghalangi hubungan kalian ini. Mungkin kamu punya pasangan atau apa, ini yang menyebabkan dia banyak sekali cemburu di sini, dan pikiran-pikiran negatif seliwer-seliwer di perasaannya, di pikirannya, yang menyebabkan dia sekarang-sekarang nih ya, tuh, jadi banyak mikirin kamu gitu, ngelamun, nungguin gitu ya. Dia mau duluan tapi takut gitu, takut mengganggu atau merusak suasana kamu gitu. Di sini dia mungkin juga termasuk orang yang punya etikanya cukup bagus sih ya. Jadi nggak suka ganggu-ganggu gitu, tapi jadi menunggu persetujuan kamu atau bagaimana. Mungkin sebelumnya memang ada perdebatan nih yang menyebabkan seseorang ini memang berkelakuan baik. Di sini ada the tower sih, yang aku lihat memang kayak cemburu banget ya, kayak gelisah banget saat ini nggak komunikasi. Dia juga sama loh, gelisah banget ke kamu. Ini kalian ini mungkin dihalang-halangi karena faktor memang ada apa ya, kayak sikapnya salah satu di antara kalian ini lebih galak, dominan, galak banget, ngatur banget, atau memang betul-betul kamu ngejauhin dia karena dia punya masalah yang serius yang membuat kamu mungkin juga akan jatuh, daripada kamu mungkin keseret gitu, daripada kamu terlibat sesuatu yang gak enak ya. Kayaknya kamu jaga jarak, atau memang kamu di sini ada salah satunya sudah punya pasangan nih, makanya dia di sini takut buat komunikasi gitu. Sebetulnya dia lagi nunggu-nunggu kabar kamu, kangen gitu. Di sini ada rasa cemburu gitu yang cukup besar, yang saat ini membuat hatinya panas, tubuhnya panas, kayak takut lah teman-teman gitu ya. Kamu lagi kenapa nih gelisah gitu, kok kamu nggak kirim-kirim kabar, ada apa. Jadi dia bingung ingin melakukan apa, nggak ada jalan gitu, karena ada halangan ya. Halangannya yaitu yang aku bilang tadi ya, entah dia punya masalah besar gitu, atau memang salah satu di antaranya dia udah berkeluarga gitu. Di sini ada As of Pentacles teman-teman ya. Dalam waktu dekat ini kamu dan dia akan bertemu ya. Ini dia udah rencanakan, atau memang kalian akan ada sebuah planning untuk ketemu. Lalu di sini ada Two of Pentacles. Aku rasa memang belakangan ini kalian di apa ya, kayak punya masalah, kok susah banget buat dipertemukan itu ya, karena memang kondisi kamu dan dia memang lagi kurang baik, kurang seimbang. Tetapi memang ini akan ada pertemuan dalam jangka waktu yang tidak cukup ya, kamu mungkin tidak terlalu lama menunggu, tapi akan ada pertemuan atau memang sebuah planning yang udah kalian buat. Ini mau ngomongin hal-hal yang serius kah atau apa, tapi yang jelas di sini akan ada bertemu antara kamu dengan dia ya. Dan nanti bakal banyak halangan di pertemuan itu ya. Ada aja gitu yang bikin nggak jadi, tapi akan bertemu. Tapi sebelum bertemu itu bakal banyak
halangan di Two of Pentacles-nya gitu. Entah tentang ada aja mungkin ya yang membuat harus menunda. Lalu ada The Sun, dia memang lagi kepikiran kamu terus, dan ini juga bayangan di hatinya menginginkan sebuah hubungan yang lebih gitu ya, yang mana pikiran dia itu kepingin segera adanya ya keturunan gitu, entah ya, tapi yang ketarik memang di perasaannya dia kepingin gitu loh, kamu atau dia ini yuk sama-sama gitu untuk mempererat lah gitu adanya seorang anak gitu di antara hubungan kamu ini ya dengan dia. Dan aku rasa juga di sini dia lagi apa ya, cemburu banget gitu, cemburu banget karena memang sayang banget sama kamu, dan orangnya punya kayak punya nafsu gede gitu sama kamu ya, cuman nggak bisa gitu kesampean gitu buat melepaskan gitu ya. Yang aku lihat juga mungkin banyak halangan-halangan ini yang menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman gitu ya di dalam kalian komunikasi, atau banyak sebuah pertemuan yang seharusnya sudah terjadi di beberapa pekan yang lalu gitu ya, atau awal-awal bulan yang lalu gitu tapi ternyata sampai detik ini belum ada pertemuan. Itu ada banyak halangan karena yang aku lihat di sini juga terbentur beberapa hal, mungkin karena keuangan atau memang dia belum dapat waktu atau alasan ya untuk bisa ketemu sama kamu. Ya, di sini ada Ace of Wands. Iya, memang kayaknya sih aku ngelihatnya gini. Kalau tidak ada pertemuan antara kamu dengan dia, ini bisa buat rencana, mungkin dia akan sering-sering menghubungi kamu ya, akan selalu menjaga komunikasi ya, untuk tidak membuat hubungan ini tuh kayak selesai atau putus gitu ya. Ini yang akan terjadi. Dia akan terus mencoba untuk menjaga atau berjuang untuk menjaga hubungan ini tidak terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, karena aku rasa di sana cemburunya cukup besar yang menyebabkan mungkin adanya sebuah pertengkaran yang menyebabkan kalian nanti akan saling blokir atau diem-dieman lama, tapi nanti ya dia bakalan cari kamu lagi. Ini kalau situasi hatinya udah reda dari rasa panas hatinya ya, karena lagi panas banget gitu yang aku lihat di towernya. No kan, bertengkar terus kamu sama dia nih, ada perselisihan komunikasi atau memang ada sesuatu hal yang dia sembunyikan gitu supaya kamu tetap ngejalanin hubungan ini tanpa tahu masalah yang sedang dia hadapi ya. Entah ini siapa yang punya pasangan, dia atau kamu, atau memang ada ketahuan gitu ya oleh pasangannya, ada keributan, tapi hubungan kamu sama dia tuh tetap berjalan dan tidak ada terjadi sesuatu yang menyebabkan kalian terputus gitu ya. Tuh akhirnya memang ada hubungan itu terus dan berlanjut gitu. Lama ini hubungannya ini akan lama, tapi bahayanya adalah kamu sama dia ini akan sulit banget untuk komunikasi yang menyebabkan kalian akan sering bertengkar gitu guys. Oke, kita lihat ya rising dari zodiak Libra nih. Ini Libra nih. Libra kalian tuh selalu banyak gebetan ya. Libra ada Aquarius, lalu ada Libra lagi, Aries ya. Ada Pisces, ada Aries, ada Capricorn, Leo, Aries, Aquarius, dan juga ada Aquarius dan Scorpio. Kita lihat untuk inisialnya MH, L, B, Y, J. Ya, tunggu ya. Gabut ya diberesin. P, PR, S, geser dikit. O, T. Tunggu sebentar teman-teman.
dan K. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.